Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Kepala Desa Lamandar. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Jadikanlah kami umat yang rajin, yang ulet dalam memelihara amanah yang diberikan kepada kami. Dan jadikanlah kami umat yang tegar dalam mengemban amanah kehidupan. Bukakanlah untuk kami pintu-pintu kebaikan dan pintu keberkahan, pintu kenikmatan dari pintu rezeki-Mu. Dimohon kepada Bapak Bupati berkenan menyerahkan secara simbolis bibit jamu mente Sanggung Pucuk didampingi oleh Direksi PT Komestra Mayora, Kadis Pertanian dan Pertanahan, Camat Bontotiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direksi PT Komestra Mayora bersama rombongan. Beliau ini seperti saudara saya pada saat semua pertemuan saya sudah sekian lama kenal sama beliau, dan saya minta support untuk Bulukumba. Bagaimana kan program saya Bibi Unggul, karena beliau eksportir, produsen akan apalagi beberapa hasil pertanian termasuk coklat. Yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, para pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bulukumba yang sempat hadir, Camat Bontotiro yang saya hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Bulukumba kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direksi PT Komestra Mayora atas dukungan dan kerjasamanya dalam rangka pengembangan tanaman jamu mente berkualitas ekspor di Kabupaten Bulukumba. Tentu ini suatu kebanggaan bagi saya dari perusahaan besar PT Komestra Mayora yang memiliki pasar produk di berbagai negara di belahan dunia, dapat berinvestasi dan membantu masyarakat Kabupaten Bulukumba untuk meningkatkan kualitas hasil perkebunan khususnya tanaman jamu mente. Sebagai perusahaan yang berdiri sejak tahun 1988, jadi 2 tahun mungkin saya sudah berusaha, sudah berdiri di perusahaan, tapi saya masih belum punya perseroan. Tahun 86 baru saya juga buka usaha, beliau 88. Saya masih duluan Pak Gendro. Jaringan yang luas, maka tidak ragukan lagi Komestra Mayora akan memberikan keuntungan bagi masyarakat daerah. Khususnya adalah mendorong nama Bulukumba sebagai salah satu penghasil mente yang berkualitas dan ekspor. Saya juga pernah dengar itu pasarnya sampai di London, di Inggris, dan ternyata kalau saya ke London, jamu mente yang saya makan tuh dari Bulukumba, Mayora yang bikin. Biasa kalau di sana di musim dingin, kalau itu kadang-kadang kita hampir ya ada snack itu di apa lagi di restoran atau di mana pasti ada jamu mentenya. Nah di London, di Inggris itu tidak ada jamu mente. Di Eropa setahu saya nggak ada jamu mente, adanya banyak di Indonesia yang saya tahu. Saya nanti kalau di Afrika, kalau coklat sekarang di Afrika mungkin jauh lebih bagus dari Indonesia. Pendalaman perdana ini adalah salah satu cara memberikan pembelajaran kepada masyarakat terkait pelaksanaan program Bibi Unggul, khususnya jamu mente yang menjadi produk unggulan dari Kecamatan Bontotiro dan sekitarnya. Dan program saya tentunya Bibi Unggul untuk semua saudara saya di Bulukumba, bagaimana lahannya yang punya tidak punya nilai jual
buah tanaman yang ada di kebunnya, dan ini programnya saya bagaimana mengubah mindset pola pikir saudara saya di satu Bulukumba sehingga tanamannya semua punya nilai jual buahnya. Jangan kelihatan seperti hutan tapi tidak ada hasilnya, tidak punya nilai jual. Ini yang mungkin selalu harus saya terus sampaikan, sehingga saudara saya di Bulukumba betul-betul pikirkan lahannya jangan dibiarkan, jangan jadi pembiaran. Ketika lahan itu tidak dikerja dari sekarang, kapan lagi? Dan ketika kita jadi penonton terus dari daerah lain, saya kira kita tidak akan bisa, kesejahteraannya, kemampuan finansialnya kita tidak akan lebih baik. Ini yang perlu kita pahami, dan Bulukumba ini mungkin jadi proyek untuk percontohan di daerah di selatan sini. Saya betulkan, maksimalkan, dan anggaran saya minta juga Pak Desa semua, anggaran bibit unggul gratis kepada semua masyarakat itu minimum 200 juta per tahun. 109 desa Pak Kendrik, itu 109 desa kali 200, tambah saya juga dari Dinas Pertanian juga, dan support dari CSR berapa CSR, dan juga dari Kementerian Pertanian. Jadi untuk bibit unggul setiap tahun pasca ini terus saya maksimalkan untuk bisa masyarakat ganti tanamannya. Saya bercerita tentang bagaimana petani yang di Sumatera, ada berapa petani yang dari Singapura bertani beli lahan di Sumatera, tapi karena mereka profesional, dia punya kemampuan daya beli untuk adakan bibit unggul, sehingga dia punya hasil produksi, nilai jual tanamannya, kebunnya itu ratusan juta per tahun. Tanaman atau buah yang tidak produktif tolong diganti, ya. Saya minta masyarakat itu petani jangan sampai lagi masih ada simpan seperti itu jadi pembiaran. Ganti tanamannya, menjadikan nilai yang diharapkan nanti punya nilai jual. Saya kasih gambaran tentang bagaimana tanaman, kenapa kita tanam masih ada tanaman yang 20.000 sekilo, sedangkan ada 500.000 sekilo. Pemerintah hadir di sini, support ke masyarakat semua untuk bisa maksimalkan lahannya kita. Pemerintah harus terus ke bawah, bagaimana Pak Desa semua anggarkan, tapi tolong dijaga, jangan diberikan bibitnya tapi tidak diperhatikan. Sayang, bibitnya 200.000 mungkin lebih satu pohon, tetapi masyarakat sendiri yang mungkin tidak jaga, sayang itu. Nah ini setahun itu berapa? 30 miliar setahun saya akan dorong itu dari semua program bibit unggul, termasuk pupuknya untuk Bulukumba. Olehnya itu kerjasama dengan PT Komestra diharapkan memotivasi kita, memotivasi masyarakat untuk secara masif melakukan penanaman bibit unggul yang dapat meningkatkan nilai tambah produk hasil pertanian dan perkebunan kita. Bulukumba dianugerahi dengan kondisi alam yang bagus, yang begitu potensi untuk pertanian, sehingga tentu kita harus memaksimalkan lahan ini dengan produk-produk pertanian lebih bagus dan memiliki daya saing yang bisa dipasarkan di dalam dan di luar negeri. Misalnya durian Musangking juga di Kecamatan Bulukumba, Rilau Ale, Gantaran, dan Kindang, beberapa kecamatan, dan tanaman palah juga di Bulukumba, Gantaran, dan Kindang. Sementara Herla, Montotiro, itu jamu mente, kelapa cukup, apalagi tentunya yang cocok ini dengan kewilayahan komoditi. Olehnya itu kita juga berharap dukungan pemerintah desa dengan semaksimal mungkin mewujudkan program ini, yang mengingat bibit unggul membutuhkan waktu berapa tahun untuk menjaga, memelihara, serta menikmati hasilnya nanti pasca 3 tahun ke depan. Tapi jambu mente ini saya tadi 1 tahun sudah berbuah. 1 tahun sudah berbuah. Jadi Bapak-bapak itu untuk nanti sampaikan semua siapa masyarakatnya di pertanyaan kita 1 tahun berbuah. Dalam 5 tahun hitungannya udah berbuah, udah minimum udah
40 juta. Nilai hanya dengan jarak 6 meter dari pohon ke pohon, dari 6 meter. Jadi seperti itu, dari 2 tahun, 3 tahun udah ya 10-20 juta dan terus seperti itu. Olehnya itu, saya juga dengan dukungan pemerintah desa, program Rekan Bibit Unggul betul saya minta dikawal dan dimaksimalkan, dan saya minta untuk Forkopimda juga bantu ya. Babin Kamtibmas tolong saya juga sebagaimana vaksinator, bagaimana dengan data nanti, dan insya Allah ini akan programnya saya by semua by report masing-masing penerima akan bantuan bibit semua by progres 3 bulan, 6 bulan, dan setahun kemudian. Dari kalau nanti setahun kemudian tidak dapat lagi ya, bibitnya tidak dipelihara dengan baik, saya minta jangan diberikan lagi. Tapi yang rawat dan pupuk, perhatikan, jaga itu bibitnya ya. Bibit yang diberikan itu nanti disupport lagi tahun berikut, dan ini terus ya. Saya kira itu nanti ya progresnya dari Babinsa, Babin Kamtibmas juga kepala dusun di daerah masing-masing. Sekali lagi saya mengajak kepada masyarakat, para petani, program bibit unggul ini menjadi bagian dari misi masyarakat Bulukumba, sehingga harus memastikan bibit yang dibagikan dapat dipelihara dan dijaga sampai menghasilkan buah ya nantinya, yang bisa membuat masyarakat bisa mengangkat akan kemampuan daya beli masyarakatnya kita, saudaranya kita di desa. Hadirin yang saya hormati, pada akhirnya kami menyampaikan terima kasih atas terlaksananya kegiatan kerjasama dan kegiatan penanaman perdana bibit jambu mente ini. Semoga momentum ini meningkatkan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Demikian sambutan yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita semua dapat mengabdi pada daerah Bulukumba yang kita cintai bersama. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini sangat menarik. Saya tentunya disupport dari PT Komesra ya, Makassar, dan bibit unggul. Tentu beliau juga bagaimana industrinya, pabriknya, sehingga bahan baku dari Bulukumba bisa dimaksimalkan. Dan tentu Kecamatan Bontotiro yang komoditi bibit apalagi yang jambu mente yang sangat cocok di sini, ada Sultan Hari, Tanah Beru, ada 3 kecamatan yang cocok di sini. Ini masih tahap awal ya, pemberian bibit unggul, dan sampai kita pohon yang mereka Komesra yang support kita juga. Dan ini programnya saya tentunya pemberian bibit unggul gratis kepada masyarakat Indonesia. Daerahnya kita maksimalkan akan potensi pertaniannya, lahannya kita yang subur, lahannya yang gitu luas. Tentu tanpa mensupport masyarakat akan bibit mungkin agak sulit, bisa lebih baik ya, apalagi ya maksimalkan lahannya yang punya nilai ekonomi. Saya hadir di Bulukumba, saya ada, dan programnya saya ini menjadi prioritas utama di sektor pertanian karena 72% Bulukumba potensi pertaniannya yang
apalagi menjadi penopang akan apalagi pendapatan masyarakat di daerah sini. Dan sisanya lah pariwisata, kelautan yang memberikan itu yang tentu karena 70% menjadi saya fokus di sektor pertanian. Saya kira itu yang saya sampaikan. Dan Jambu Mente ini adalah hasil pertanian yang bisa dipasarkan di dalam dan di luar negeri. Satu lagi sampaikan bahwa produk bulu kumba ini yang dipasarkan oleh Komestra ke Inggris, ke London, di Eropa itu diakui di Eropa dan terbaik boleh dikata di apalagi Jambu Mente yang dari Indonesia. Jadi bulu kumba di daerah sini. Saya kira itu yang kita harus lakukan, maksimalkan lagi ya apalagi bibitnya untuk nanti bisa produksinya bisa lebih banyak. Kemudian perilaku petani yang sekarang. Perilaku petani tentunya merubah mindset pola pikirnya mereka yang selama ini mungkin yang masih apalagi belum berubah, dan insya Allah dengan saya melakukan ini tentu pendampingan baik dari dari kelompok tani juga dari penyuluh kita dari pertanian, juga akan saya libatkan semua Babinkan Timas ya, kepala desa, Babinsa semua akan turun mengawal ini program saya sehingga nanti di satu pohon nanti akan saya suruh kawal dari semua masyarakat yang mendapatkan bantuan bibit unggul, satu pohonnya 2 pohonnya by record, by program, by report, dan pertumbuhannya 3-6 bulan, setahun, dan sampai produksi ini akan saya suruh kawal terus supaya nanti diharapkan pada pasca panen 3 tahun ya, 3 tahun berbuah, dan kalau Jambu Mente setahun sudah berbuah ya, 1 tahun sudah berbuah. Sudah dilakukan di NTT, sudah dilakukan ada berapa juta bibit yang sudah diberikan oleh Komestra, CSR Komestra sudah berbuah, dan ini akan kita lakukan maksimalkan di daerah sini. Pak, harapannya Pak sendiri terkait tanaman mente ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya di daerah ini, Pak? Ya, harapan saya tentu dengan pemberian bibit unggul ini dalam 5 tahun ini, kalau misalnya 5 tahun sudah minimum 40 juta bisa per hektar per tahun. Itu tahun ketiga tentunya sudah bisa 20 juta ya per hektar per tahun. Tetapi kalau tanamannya yang ada yang sekarang yang seperti ini mungkin sulit untuk bisa diangkat, dia punya nilai apalagi hasil pertaniannya di per hektar. Tetapi kalau dengan semua fokus misalnya per hektar itu 150 pohon itu udah di atas minimal 40 juta per hektar per tahun. Jadi tahun kedua, ketiga udah bisa diharap dengan 5-10 juta dan 30 juta, 40 juta dan seterusnya. Itu bisa dengan cara seperti ini, dan tentu ada atasnya mungkin 25 tahun waktu berbuah bisa peremajaan lagi. Intinya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat pasti, Pak ya? Kemampuan masyarakat pasti dengan jalan seperti itu, pasti dengan nilai jual seperti itu per hektar itu hasilnya dalam 5 tahun udah bisa seperti itu 40 juta. Saya yakin masyarakatnya kita udah sangat luar biasa bisa dinikmati akan hasil pertaniannya, hasil tanahnya. Apalagi salah satu merupakan komoditi ekspor juga. Ini komoditi ekspor. Berapa banyak pun semua perusahaan Komestra beli, perusahaan ini importir beli. Eropa, Amerika, semua di Asia saja semua itu mereka itu kalau Jambu Mente. Ya, ini cemilan yang masih priority. Ya, di semua restoran, semua apalagi rumah makan pasti cemilan ini ada. Ya, cemilan ini orang paling disenangi. Ya, ini yang saya harapkan bisa dimaksimalkan.